Kasus kekerasan dalam laga Liga 4 Jawa Timur berujung sanksi tegas dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Seorang pemain Putra Jaya Pasuruan dijatuhi larangan beraktivitas dalam dunia sepak bola seumur hidup usai melakukan tindakan tidak sportif terhadap pemain lawan. Apa yang melatar belakangi sanksi berat tersebut serta langkah apa yang harus diambil agar kasus serupa tak terulang? Kami akan ulas lebih dalam bersama Ketua Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur, Samiaji Makin Rahmat. Terima kasih Pak Makin sudah bergabung bersama Jawa TV. Selamat malam Mbak Rati dan pemirsa JPTV dimanapun berada. Alhamdulillah saya Samiaji Makin Rahmat, Ketua Komdis Aspro PSSI Jawa Timur. Ya, Ada yang bisa dibantu Mbak Rati? Ya, Pak Makin, sebenarnya apa pertimbangan utama Komdis PSSI Jatim dalam menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas dalam dunia sepak bola seumur hidup kepada Muhammad Hilmi Gimnastiar? Ya, terima kasih. Jadi ketika insiden itu sudah bagian dari SOP, jadi Panpel itu melakukan streaming dan kita ikut memantau kejadiannya, artinya pertandingan-pertandingan di masing-masing grup ya. Kemudian ada informasi dari Asprop bahwa terjadi insiden di grup CC di Stadion Gelora Bangkalan, di mana antara pertandingan Putra Jaya Pasuruan dengan Perseta 1970 Tulungagung. Dari kejadian itu kami langsung mengambil sikap bahwa perkara ini tidak diambil oleh Pandis karena melihat insiden itu begitu cukup mengkhawatirkan dan bisa membahayakan pemain, maka kami anggota Komdis Asprop sendiri kebetulan saya ketua dengan anggota yang lain rapat untuk memutuskan besok di sidang. Jadi saat itu posisi malam itu kita berembuk mencari data dan informasi termasuk siapa-siapa saja yang nanti dalam sidang kita mintai keterangan. Dalam sidang kemarin itu kemudian kita panggil juga termasuk Muhammad Hilmi Gimnastiar ini. Kalau dari wasit, Wahyu, juga dari perangkat pertandingan semua memberikan keterangan. Yang menjadi latar belakang dasar mengapa ini supaya menjadi perhatian bersama insan bola khususnya para pemain adalah bahwa pemain itu tidak sekedar bermain bola, tapi dia juga harus paham aturan-aturan rule of the game-nya, artinya kemudian law of the game-nya, kemudian kode disiplin, statuta yang telah diterbitkan atau dicanangkan oleh federasi yaitu PSSI. Ketika yang bersangkutan itu saya tanya latar belakang melakukan tendangan kungfu atau tendangan horor itu, kemudian juga ketika wasit langsung memberikan kartu merah, tentu ini menjadi perhatian khusus dari Komdis PSSI Jawa Timur. Ternyata saat sidang itu yang bersangkutan ngomong spontan dan mengaku kilaf. Tapi dari runtutan kita streaming dan video yang kita pelajari, kita telaah dan kita kaji, kita sampaikan bahwa setelah terjadi tendangan itu yang bersangkutan mundur dan setelah saya tanya mengapa kok Anda mundur gitu. Yang bersangkutan ini Hilmi ini ngomong bahwa dia siap-siap untuk menghadapi kalau ada serangan tendangan atau pukulan dari pemain lawan. Dari sekilas yang disampaikan bahwa jadi mengaku kilaf, kemudian dia mundur dengan mengantisipasi itu, kami artinya majelis Komdis, baik itu saya selaku ketua dan anggota dan wakil ketua yang saat itu ada beberapa anggota Komdis yang juga ikut sidang dan aktif, itu menyimpulkan bahwa ini unsur kesengajaan untuk mencederai pemain lawan. Baik. Ini menurut saya tidak hanya melanggar di pasal 4849, tapi di pasal 10 pasal 19 Kode Disiplin PSSI tahun 2025 menjadi bagian pertimbangan. Apalagi setelah kami minta dari LOC maupun dari Meskomnya
untuk memantau. Jadi setelah kejadian itu kami langsung berinisiasi untuk meminta update dari korban yang saat itu ketika awal. Saya juga berterima kasih kepada perangkat pertandingan yang begitu gerak cepat ketika ada peristiwa itu, mengamankan, kemudian mengevakuasi korban sampai dibawa ke ambulan dan diberi oksigen, dan oksigen satu tabung itu cepat habis. Berarti ada hal yang posisinya itu korban ini berarti terjadi luka yang sedikit parah. Nah, itu. Dan sampai akhirnya kita minta pantau perkembangannya. Waktu itu pemain Firman itu ditanya oleh itu ngomong kalau posisinya itu masih bisa enjoy. Bahkan ditanya kan itu apa sudah minta maaf, tapi minta maaf tapi ala kadarnya aja, tidak ada etikat baik lah kan gitu. Nah, tapi malam ketika setelah maghrib itu kita tanya lagi, ternyata dia sulit bernafas dan kemudian kalau makan itu terasa sakit. Nah, dari situlah akhirnya inisiasi untuk dilakukan observasi ke rumah sakit RSUD Bangkalan. Jadi itulah mengapa pertimbangan kami menjatuhkan putusan itu, sehingga apa? Kalau peristiwa ini terulang, maka sulit bagi kita insan bola, the big family football itu melahirkan pemain-pemain bertalenta, pemain-pemain bagus, dan pemain yang bermain dengan Pak hati. Makin, apakah sanksi ini juga bertujuan sebagai efek jerah bagi pemain lain di seluruh level kompetisi di Jawa Timur? Salah satu pertimbangan dalam sidang itu. Karena apa? Melihat pengakuan dan keterangan yang disampaikan oleh Hilmi Gimnastiar itu tidak ada hal yang menurut saya pengakuannya tidak jujur. Dan dia melakukan pembelaan gitu loh. Nah, padahal ketika saya tunjukkan videonya itu berulang, baru dia itu termenung gitu loh. Loh, kok jadi seperti ini kan? Nah, berarti apa? Akhirnya dia ngomong, ngaku kalau dari babak pertama itu memang artinya permainan itu memang terjadi keras dan ada provokasi-provokasi kedua tim ini. Itu. Nah, makanya kami mengambil bahwa salah satu pertimbangan mengapa ini sebagai efek jerah, karena apa, di pertimbangan baik itu pasal 4948 maupun di pasal yang lain itu sekurang-kurangnya kan gitu kan. Nah, sekurang-kurangnya itu 6 bulan. Kemudian denda bagi pribadi itu 10 juta. Akhirnya kita, karena di regulasinya itu kode disiplin itu berlaku untuk Liga 1 dan Liga 2, maka di Liga 4 itu untuk denda kita ambil 1/4. Berarti Rp2.500.000. Tapi berkaitan dengan hukuman, apalagi dia pemain muda, kalau kemudian dia tabiat dan karakternya bermain seperti itu, tentu bisa memakan korban-korban yang lain. Nah, itu. Dan saya tanya, apa punya hobi selain sepak bola? Karena apa? Kelihatannya Anda tidak cocok kalau bermain bola seperti itu. Enggak Pak, saya tidak akan mengulang ya. Anutnya seperti itu. Itu Mbak Rati. Pak Makin, apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait peran dan tanggung jawab klub Putrajaya dalam kasus ini? Kita dalam konteks Komdis tentu sebatas apa yang bisa kita lakukan. Artinya dalam regulasi itu memang ada tim yang berperilaku buruk atau pemain yang berperilaku buruk terhadap pemain atau terhadap perangkat pertandingan, kan begitu. Dalam konteks ini menurut saya Putrajaya Pasuruan masih dalam batas wajar, tapi saya akan mengikuti perkembangan. Ya, Putrajaya ini kan juara di Wali Kota Pasuruan gitu kan. Juga terjadi insiden-insiden yang memang patut menjadi perhatian gitu. Makanya ketika ada peristiwa itu kami Komdis langsung mengambil alih itu. Nah, kami tentu juga terus mengevaluasi itu, tapi dari gerak cepat klub kemudian memecat Hilmi Gimnastiar itu kan wilayahnya klub, bukan kami gitu loh. Tapi kami juga tidak bisa menilai klub secara
harus secara khusus, karena itu mungkin nanti menjadi pertimbangan federasi, gitu Mbak Rati. Apa pesan yang ingin disampaikan Komdis PSSI Jatim kepada pemain, klub, dan seluruh insan sepak bola agar kompetisi berjalan aman dan sportif? Pak Makin, silakan. Itu, ya Mbak Rati, kami ini sebetulnya keputusan dari Komdis PSSI Jatim. Jadi ada Pak Amru, ada beberapa teman yang lain, itu dari kronologis itu yang perlu menjadi mungkin kajian dan pemikiran bersama, bahwa pemain itu tidak hanya disuruh bermain, berlatih saja, tapi juga secara psikologis pemain itu perlu. Oh, mungkin datangkan psikiater, datangkan psikolog gitu loh, sehingga bisa tidak hanya hitmake-nya saja, tapi karakter jiwa dan kejiwaannya itu, kalau dia mungkin ada persoalan di keluarganya, kemudian dipaksa main, atau memang dia pemain bagus, tapi secara psikis dia ada persoalan, tentu saat di lapangan beda. Dan kita sudah artinya mencoba menganalisa itu, karakternya Hilmi dengan Yun Sewu dari Pasuruan, yang kemudian secara kesukuan itu condongnya ke Madura kan gitu kan, mungkin temperamennya keras kan gitu kan. Nah, saya tanya saat sidang Komdis itu, apakah di klub itu pernah ada asesmen untuk psikologi atau heomek-nya? Enggak ada kan gitu. Oke, itu Mbak Rati. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Ketua Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur, Samiaji Makin Rahmat.